Pernah nggak ngelihat pergerakan market terjadi breakout ya? Misalnya awalnya terjadi ada konsolidasi lalu terjadi breakout, baik breakout bullish atau breakout bearish. Nah, ketika harga sudah terjadi breakout, nggak lama harga turun lagi atau naik lagi menguji level yang sebelumnya terjadi breakout. Itu namanya order block ya. Apa sih order block dan kenapa kita perlu belajar order block dan kegunaannya apa? Kita bahas di sini. Jadi jangan skip video ini, lanjutin aja. Oke traders, jadi langsung aja kita bahas order block dan bagaimana caranya kita mengetahui order block supaya kita bisa memanfaatkan ini menjadi peluang besar buat kita trading dan bisa profit. Saya sebenarnya mengulang ya, karena video tentang order block sudah dibahas di video-video sebelumnya di YouTube channel ini. Jadi kalian juga bisa misalnya mencari lagi ya. Nah oke sobat traders, jadi langsung aja nih. Order block itu apa sih? Order block itu adalah namanya juga order. Order kan pesanan ya, pesanan itu pesanan orderan gitu ya. Dan block itu berarti area atau zona. Jadi kita bisa lihat order block itu adalah area tertentu pada grafik di mana itu merupakan peninggalan gitu ya, ataupun jejak-jejak para big players seperti hedge fund besar gitu ya, di mana mereka menempatkan ordernya di situ. Suatu saat ketika harga misalnya udah terjadi break up, akan kembali menguji atau pullback ke zona tersebut. Jadi kalau kita tahu di situ ada ordernya big players, kita juga perlu menempatkan order di situ. Nah di sini saya kasih lihat ya, ada gambar bearish order block dan bullish order block. Tapi sebelum itu saya bahas dulu ya penjelasannya. Supaya kita bisa mengetahui order block, kalian perlu mengetahui dasar-dasar technical analysis seperti sudah tahu apa itu support, resisten, kemudian mengetahui pola-pola candle, yaitu pola candle bearish, pola candle bullish, ataupun pola candle reversal. Dan kalian perlu tahu struktur market. Misalnya kalau lagi market bearish atau uptrend itu kan higher high, higher low. Kalau marketnya downtrend berarti lower high, lower low. Kayak gitu ya. Sehingga memudahkan udah tahu tentang order block. Lalu ya kenali order block. Order block itu biasanya ya terlihat di area konsolidasi ya, sebelum harga bergerak tiba-tiba naiknya kenceng ataupun turunnya juga kenceng. Nah, perhatikan candle yang terakhir. Misalnya kalau saya kasih lihat gambarnya lagi ya, kalian lihat ini kalau misalnya bearish order block, maka ketika harga lagi uptrend atau naik, nah di candle up terakhir ini menjadi zona atau order blocknya. Sehingga ketika harga sudah turun tajam dan sudah turun mungkin dalam beberapa waktu, akan menguji lagi ke zona tersebut. Kita bisa pasang order sell di sini. Dan kalau lagi bullish order block berarti market lagi bearish ya. Kemudian di candle bearish terakhir ini adalah menjadi zona atau order block kita. Jadi ketika harga up naik secara signifikan, naik mungkin sekian waktu, suatu saat akan turun untuk menguji atau mengambil orderan daripada big players yang belum filled itu ya, atau unfilled order. Jadi kalau kita marking atau mapping di sini ya sebagai order block, sebagai zona untuk buy, suatu saat harga akan turun untuk mengambil orderan kita. Mantap kan? Saya lanjutin lagi. Nah, penggunaan order block ini disarankan pakai time frame yang besar, misalnya H4, D1 atau weekly. Kenapa demikian? Karena para big players itu tidak trading di time frame kecil. Jadi kalau kita pakai time frame kecil itu cenderung tidak akurat. Tapi kalau kita pakai time frame H4, daily atau weekly itu cenderung akurat. Jadi kita bisa mengetahui jejak-jejak orderan para big players. Oke, kemudian kita perlu tahu ya kriteria-kriterianya, identifikasi order block tersebut. Jadi misalnya candle besar ya didahului oleh candle kecil ya. Lalu ada tempat untuk harga berbalik arah. Betul. Jadi kalau candle tren lagi turun, tiba-tiba ada lonjakan harga naik, nah maka candle terakhir yang turun itu menjadi order block. Oke. Dan kalau kita punya atau memakai indikator volume, maka di situ biasanya ada peningkatan volume. Oke, selain order block ya, ini order block ini kan kita tidak pakai indikator, jadi kalian bisa gabungkan, misalnya kalian pakai indikator yang kalian gunakan saat ini. Oke, langsung aja bagaimana contoh untuk order block kita ke grafik ya. Oke, teman-teman, di sini saya buka untuk market gold ya, market gold. Kita lihat apakah benar ada order block. Kita lihat di sini di time frame daily. Nah, di sini ada ketika harga turun tajam ya, di sini kan ciri-cirinya gitu ya, ketika market lagi konsolidasi dari misalnya ini tadinya tren naik ya, terus market konsolidasi
maka terjadi turun tajam. Maka itu candle up terakhir bisa menjadi order block atau zona block. Kita lihat, sebenarnya ini juga bisa ya. Ini juga bisa kita ambil, yang di atas juga bisa. Jadi kita punya beberapa zona ya, order block ya. Nah, kita lihat nih sobat trader, ketika harga turun tajam, nah kalau di daily gold ini mah udah ratusan bahkan mungkin ribuan pips ya. Kita lihat bahkan ya dari sini turunnya sampai ke sini itu bahkan udah 2100 pips. Dan kalian tahu nggak, percaya atau nggak percaya, ternyata harga naik lagi untuk mendekati level order block tersebut ya. Ini hampir ya, ini tidak. Dan ternyata turun lagi kemudian akan mengincar atau mengambil lagi orderan daripada big players yang belum sempat diambil. Jadi bayangin nih, kalau kalian tahu di sini ada order block, kemudian kalian pasang di sini sell ya, sell limit misalnya. Mungkin wah udah turun tajam, ya udah turun banyak, tapi kalian sabar, kalian menempatkan ada order di situ, ternyata fill ya. Bayangin ini ada low-nya di sini, low-nya di 2724.6 ya di low ini. Kemudian di high ini ada 2726 sekian ya. Ini kan 24 ya. Ini 24, ini 26. Berarti harga menyentuh ya. Jadi kalau kalian pasang aja dia misalnya di 2425, maka kalian order sell kalian udah hit ya, aktif, lalu harga turun banyak sekali. Kalian bisa profit ratusan, bahkan kalian bisa profit ribuan. Itu caranya. Order block ini penting banget karena inilah jejak-jejak orderan para big player. Jadi mereka nggak trading di time frame kecil. Nah, ini juga ada ya order block untuk bullish order block. Kita lihat ketika tren lagi turun tajam, kemudian di sini ada candle ya, candle bearish yang terakhir, tapi di sini ada lowernya ya. Maka ini sebenarnya nggak terlalu valid ya, nggak terlalu valid, tapi bisa juga kita mapping lah ya. Suatu saat harga bisa aja mengincar ke area tersebut. Saat ini memang belum, tapi bisa saja harga nanti suatu saat akan mengincar atau mengambil orderan yang belum sempat diambil atau unfilled order di area sini. Jadi penting banget ya sobat trader mengetahui area-area order block karena bisa menjadi zona-zona sell atau buy yang sangat akurat. Oke, coba kita cari yang lain ya. Kita ke time frame yang lain misalnya. Oke, kita ke H4 untuk Euro USD. Apakah ada zona di sini ya? Oke, di sini belum ada yang bagus ya. Tapi yang di sini juga bisa kita tempatkan ya. Oke, di sini nih sobat trader ya. Kenapa di sini? Kenapa? Karena ini adalah candle bullish terakhir, lalu ada lonjakan penurunan yang cukup tajam ya. Ini memang sekarang belum terjadi ya, belum filled atau belum diambil. Tapi suatu saat harga akan naik lagi mengincar ke level tersebut. Oke, sobat trader, mungkin kita bisa juga pasang atau menempatkan yang bawah ini ya. Ini sebagai area ya, kita bisa tempatkan di sini. Oke, sobat trader. Jadi kalau harga turun ke zona ini maka bisa menjadi zona buy kita. Misalnya saya pasang buy limit di sini ya. Ini adalah 1.027 ya, 1.027 di atasnya ini saya mau pasang. Oke, buy limit. Oke, saya pasang buy limit di kayak 1.027 ya, 0270 berarti 0275 lah dengan ada spread ya. Oke, saya pasang SL di lowernya karena itu adalah lowernya. Oke, saya pasang TP-nya. Oke, mantap ya. Jadi kalian tahu di sini ada order block bearish, di sini ada order block bullish. Dan kita sudah lihat juga di gold tadi ya, bagaimana ini ada order block bearish, ini ada order block bullish. Kalian bisa cari lagi ya, kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa pakai di demo-demo ya, supaya kalian bisa lakukan backtest. Dan kalau kalian sudah semakin mahir, kalian jangan ragu untuk bisa mulai trading di area-area order block tersebut. Gimana? Kalian udah paham tentang order block, dan ternyata penting juga ya tentang order block. Kalian bisa mengetahui di mana ada order-order dari hedge fund atau big players yang bisa kita ikutin. Semoga video ini bisa membuat kamu semakin cuan. Kalau kalian suka video ini, share kepada teman-teman yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, kalau mau buka akun di Java Global Future sekarang juga.